Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlandri David, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan eh, jurnal yang saya baca dalam rangka menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Intelijen dengan dosen pengajar Bapak Muhammad Ihwani Saputra. Ada dua jurnal yang kali ini akan saya bedah. Jurnal yang terbit dalam setidaknya 5 tahun terakhir dan sudah memiliki publisher dan juga memiliki nomor EISSN. Kita langsung ke jurnal pertama. Jurnal pertama yang saya teliti adalah jurnal dengan judul Analisis Perbandingan Penerapan Bisnis Intelijen di Indonesia menggunakan metode sistematik literatur review yang ditulis oleh Elizabeth Alda Hermanto, Satrio Agna Gemintang, Ramadan Aryansyah, dan Muhammad Ananda Giovanni di tahun 2023. Dengan publishernya adalah Prodi Teknologi Informasi Universitas Dharma Wangsa dengan nomor EISSN 2745-3758. Nah, latar belakang dari jurnal tersebut adalah eh, di era industri 4.0 ini, dunia usaha memang dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat karena perkembangan teknologi yang cepat, segala sesuatu berkembang dengan cepat, jadi memang kita harus dituntut mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Nah, bisnis intelijen menjadi solusi penting untuk mengelola dan menganalisis data untuk mengambil keputusan yang tepat. Nah, penggunaan bisnis intelijen dapat mempercepat pengelolaan data menjadi informasi yang berguna. Lalu, di jurnal kali ini juga dibahas ternyata banyak metode dan alat-alat dari bisnis intelijen yang sebetulnya belum terpetakan secara sistematis. Itulah latar belakang dari jurnal pertama yang saya baca. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kalau saya ambil garis besarnya bahwa jurnal pertama ini tujuan dan manfaatnya adalah mengidentifikasikan jenis bisnis intelijen yang paling sering digunakan di Indonesia pada periode 2018 sampai 2019, 2023, sorry. Tujuan kedua adalah mengetahui bidang kehidupan yang menerapkan bisnis intelijen dan juga mengetahui efek dari penerapan bisnis intelijen. Lalu memberikan panduan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mungkin membaca atau mempelajari jurnal pertama ini. Selanjutnya, metode yang digunakan pada jurnal pertama adalah menggunakan metode sistematik literatur review atau yang biasa disebut SLR. SLR ini adalah metode penelitian yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis seluruh bukti penelitian, kurang lebih seperti itu. Lalu metode yang kedua yang digunakan adalah mengumpulkan 32 artikel dari Google Scholars dan Garuda, menerapkan kriteria inklusi, eksklusi, dan quality assessment. Dan metode terakhir yang digunakan pada jurnal pertama ini adalah menjawab 3 research question, jenis bisnis intelijen, bidang penerapannya, dan efek penerapannya. Lalu teknologi yang diterapkan ada dua di jurnal pertama ini, yakni bisnis intelijen dan juga metode OLAP dan dashboard sebagai teknologi dominan dalam studi literatur. Metode OLAP ini atau Online Analytical Processing adalah pendekatan yang menganalisis data bisnis besar dan kompleks, khususnya eh, konteks bisnis intelijen yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan menganalisis data multidimensi. Lalu dari jurnal pertama ini ditemukan hasilnya adalah jenis bisnis intelijen yang paling digunakan pada periode 2018 sampai 2023 tadi adalah OLAP atau Online Analytical Processing. Lalu hasil temuan yang kedua adalah bidang penerapan yang dapat mengimplementasikan bisnis intelijen adalah bidang penjualan atau bisnis, pendidikan, dan kependudukan. Juga bencana. Penerapan bisnis intelijen juga mempercepat pengolahan data,
mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan menyajikan data real time. Dan ini adalah kategori jenis bisnis intelijen yang diteliti. Lalu penelitian selanjutnya menurut saya untuk lebih dapat fokus pada pengembangan pedoman implementasi bisnis intelijen di sektor-sektor tertentu. Itu hasil analisa saya pada jurnal pertama yang saya baca. Kita lanjut ke jurnal kedua. Jurnal kedua ini adalah jurnal yang berjudul Implementasi Bisnis Intelijen untuk menganalisis data jumlah sarana kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur periode 2016 sampai 2020 yang ditulis oleh Bahrul Rozak dan rekan. Jurnal ini terbit pada tahun 2022 dengan publisher Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka Jakarta atau yang biasa kita kenal dengan Universitas UHAMKA dengan nomor EISSN 2502-8782. Nah, yang melatar belakangi jurnal kedua ini yang menurut saya baca adalah hampir mirip dengan jurnal pertama, cuma mungkin beda objek penelitian, bahwa transparansi dan akuntabilitas pemerintah itu menjadi suatu hal yang penting dan menjadi tuntutan publik. Di era big data ini, di mana teknologi juga semakin canggih, bahwa keterbukaan informasi itu terjadi pada aspek kehidupan, dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks pemerintahan, keterbukaan informasi merupakan partisipasi masyarakat untuk mengawal kinerja pemerintah, sehingga bisnis intelijen adalah teknik yang bisa digunakan untuk menganalisis informasi dan mengambil keputusan yang strategis untuk perbaikan layanan buat masyarakat ke depannya. Nah, salah satu yang difokuskan untuk diteliti pada jurnal kedua ini adalah kesehatan, karena kesehatan memang hak dasar dari setiap rakyat atau masyarakat. Nah, yang mau diteliti lebih lanjut adalah ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Jadi, jurnal kali ini akan meneliti tentang data publik agar bisa divisualisasikan dan dipahami masyarakat dan juga bisa diambil apa perbaikan-perbaikan dan informasi strategis yang harus dilaksanakan untuk memastikan kesehatan tadi untuk rakyatnya, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tujuan dan manfaatnya dari jurnal kedua yang saya baca adalah mengimplementasikan bisnis intelijen untuk mengolah dan menganalisis data sarana kesehatan di Kalimantan Timur pada tahun 2016 sampai 2020 sehingga visualisasi data dapat dibuat dan bisa dipergunakan untuk mengambil keputusan dan referensi untuk peningkatan kualitas kesehatan buat masyarakat juga di provinsi itu. Jurnal ini juga mengajarkan untuk menyajikan data dalam bentuk visualisasi interaktif sebagai dasar pengambilan keputusan. Lanjut dari jurnal kedua ini, metode yang digunakan adalah mengolah dataset yang bersumber dari satu data Indonesia pada periode 2016 sampai 2020 dengan menggunakan tabelau. Lalu metode kedua ada proses ETL, extract, transfer, dan load, dan juga visualisasi menggunakan tabelau. Nah, apa? Kalau kita telah ETL itu tadi adalah proses integrasi data yang menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu penyimpanan yang terpusat dan konsisten. Prosesnya menggunakan proses ekstrak, transformasi, dan pemutaran atau load. Sedangkan Tableau itu balik lagi adalah sebuah platform yang digunakan untuk visualisasi data dan bisnis intelijen tadi. Jadi penggunanya bisa mengubah data mentah menjadi data yang visual, yang interaktif dan bisa dibaca dan dianalisa. Selanjutnya, teknologi yang diterapkan dari jurnal kedua ini yang saya analisa adalah bisnis intelijen, Tableau, dan Big Data. Lalu hasil penelitiannya seperti tujuan awal bahwa data sarana kesehatan bisa divisualisasi
dan berhasil dibuat, kita bisa lihat bahwa ada jumlah seluruh seluruh sarana yang ada di provinsi itu dalam periode 2016 sampai 2020 dan sebagainya. Lalu hasil penelitian selanjutnya adalah sistem diuji dan berhasil menampilkan data sesuai kebutuhan pokok seperti tabel satu yang di sebelah kanan bahwa kelas ujinya apa, kasus ujinya apa, hasil yang diterapkan apa, dan hasil yang dicapai apa. Lalu hasil penelitian yang ketiga adalah berhasil membuat dashboard interaktif yang memudahkan pemantauan informasi dan pengambilan keputusan kelak. Jadi intinya sarana prasarana kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2016 dan 2023 itu berhasil dibuat dan ini bisa dipergunakan untuk memperbaiki atau bahkan melengkapi khususnya untuk kesehatan masyarakat di provinsi itu kelak. Penelitian selanjutnya menurut saya adalah mengembangkan sistem BI untuk sektor-sektor publik lainnya karena ya mungkin besar data yang harus dikumpulkan tapi fokusnya selain kesehatan juga bisa dikembangkan ke sektor yang lain. Lalu menurut saya penelitian selanjutnya adalah integrasi data real time dan sistem pengambilan keputusan yang otomatis. Sekian paparan dari saya. Itu adalah analisa yang saya coba dari dua jurnal yang saya baca. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga saya bisa pelajari dan bisa mempertajam analisa saya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.